Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema keajaiban pemulihan. Setelah kita belajar tentang gerbang pemulihan, hari ini kita akan belajar tentang keajaiban pemulihan. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-23 mengatakan demikian. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Pada waktu kita belajar tentang keajaiban pemulihan, mungkin kita berpikir tentang hal-hal yang supranatural. Orang-orang yang mengalami sebuah keajaiban di dalam kehidupannya. Saya yakin sekali bahwa keajaiban atau mujizat masih terjadi sampai dengan saat ini. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan juga bisa bekerja secara natural, tidak hanya supranatural. Di dalam Matius pasal 4 ayat ke-23 dikatakan Yesus pun berkeliling. Dan di dalam bagian ini adalah kata kerja pertama yang muncul. Sebelum kemudian ada kata kerja yang lain, yaitu ia mengajar, ia memberitakan Injil. Dan dia juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Pada waktu kita belajar tentang keajaiban pemulihan, pelajaran pertama yang kita bisa dapatkan adalah kata berkeliling. Kata ini adalah kata kerja utama yang menunjukkan sebuah tindakan yang dilakukan oleh Yesus secara aktif. Jadi, Yesus itu tidak menunggu orang lain untuk datang kepada dia, tapi Yesus justru secara aktif mencari, berkeliling. Bukan hanya memberitakan Injil, mengajar, tapi dia juga melenyapkan segala macam penyakit. Jadi keajaiban pemulihan itu dimulai dari sebuah pemahaman bahwa Yesus adalah Yesus yang selalu mencari dan ingin memulihkan kehidupan kita. Ini hal yang sangat ajaib buat kita. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang berdosa yang sebenarnya tidak layak untuk dicari oleh Tuhan. Kita ini sering membangkang, kita sering melupakan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah melupakan aku dan engkau. Keajaiban pemulihan ini dimulai dari sebuah inisiatif aktif dari Tuhan itu sendiri, yaitu di dalam Yesus yang datang untuk mencari kita. Nah teman-teman, ini pelajaran yang penting buat kita. Kenapa? Karena seringkali kita mencari dan mengejar banyak hal dalam dunia ini, sehingga kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan sedang mengejar dan mencari kita. Banyak orang hari-hari ini sedang berlari meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang juga yang menjadikan Tuhan hanya tempat pelarian. Tapi apapun pilihannya, kita punya Tuhan yang selalu berlari untuk mencari mendapatkan aku dan engkau. Pelajaran yang kedua yang kita bisa dapatkan di dalam tema keajaiban pemulihan adalah kalimat melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mengajar dan memberitakan Injil. Dia tidak hanya peduli tentang hal-hal yang sifatnya spiritual. Tapi Tuhan Yesus juga peduli kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Tuhan Yesus menyembuhkan segala macam penyakit. Tetapi yang lebih utama daripada segalanya sebenarnya, ini adalah pelajaran yang kedua, yaitu Tuhan Yesus ingin memulihkan kita itu secara utuh. Ada banyak orang yang hanya melihat spiritual sehingga tidak peduli dengan hal-hal jasmani. Ada banyak orang yang banyak berdoa, banyak baca Alkitab, sering datang ke gereja, tapi tidak peduli dengan pekerjaannya, tidak peduli dengan target di dalam perusahaannya, dan dia merasa Tuhan pasti mencukupkan. Saya yakin ini tidak berkenan. Kenapa? Ini fatalis. Dia hanya mencari Tuhan, tapi tidak berusaha dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada dia. Tapi sebaliknya, ada banyak orang juga yang hari ini sibuk mengejar hal-hal lain sehingga lupa untuk mencari Tuhan di dalam doa dan membaca Alkitab. Nah teman-teman sekalian, ini pelajaran yang kedua buat kita. Keajaiban pemulihan itu sifatnya adalah utuh. Dia tidak hanya mengerjakan hal-hal yang spiritual, tetapi juga hal-hal yang sifatnya lahiriah. Tapi yang lebih utama adalah perhatikanlah apa yang tidak nampak, karena apa yang tidak nampak adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 16, Paulus menjelaskan hal demikian. Walaupun tubuh jasmaniah kita semakin merosot, tetapi tubuh batiniah kita itu semakin diperbaharui. Pelajaran yang kedua ini memberikan kepada kita sebuah kesadaran bahwa untuk apa masalah kita dipulihkan kalau kita nggak ngerti untuk apa hidup itu kita jalani di dalam dunia ini. Jadi pelajaran yang pertama adalah Yesus yang mencari dengan inisiatifnya ingin memulihkan kita, dan kiranya kita membuka hati dan meresponi apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Dan yang kedua adalah Tuhan Yesus ingin memulihkan kita secara utuh.
Mari kita bersama-sama hari ini yang bergumul dengan sakit penyakit, saya yakin Tuhan juga peduli dengan tubuh jasmani kita dan Dia ingin menyembuhkan. Tapi yang lebih penting daripada itu, yang lebih dahulu daripada itu, kita harus tahu kalau kita sembuh, hidup ini sebenarnya untuk apa. Demikian juga dengan relasi kita, dengan ekonomi kita di dalam pekerjaan kita. Apapun Tuhan pasti akan memulihkan, Tuhan bisa memulihkan. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana kita memaknai hidup itu sendiri. Karena masalah gak akan pernah selesai dalam dunia ini. Tapi pada waktu kita di dalam Tuhan, masalah membuat kita semakin dewasa dan bisa melihat hidup itu semakin utuh di dalam kebenaran firman. Pertanyaan untuk kita refleksikan hari ini adalah yang pertama, apakah hari ini berita tentang inisiatif Tuhan ingin mencari aku dan engkau itu memberikan dampak dalam hidup kita? Kalau Tuhan saja mengejar kita secara aktif, mencari kita secara aktif, apakah kita hari ini sedang membuka hati kita untuk menerima apa yang Tuhan ingin berikan, berkat-berkatnya kepada kita? Dan apakah yang menghalangi kita sehingga kita hari-hari ini seringkali lupa atau abai untuk membuka hati untuk melihat apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita? Pertanyaan yang kedua adalah di dalam keluarga kita masing-masing. Apakah papa, mama, anak-anak semuanya sama-sama saling memberikan kontribusi, saling mengingatkan untuk apa? Untuk mencari wajah Tuhan. Untuk melihat bahwa pergumulan yang dihadapi tidaklah pergumulan untuk sendiri saja, tapi pergumulan di mana Tuhan menempatkan pasangan kita, anak-anak kita untuk berbagi bersama. Ya paling tidak di dalam doa, mensupport, menjadi anak-anak yang taat, tidak memberikan beban kepada orang tua, atau sebaliknya orang tua pun tidak membawa emosi ya ke dalam rumah tangga, sehingga semuanya yang terjadi dalam rumah tangga kita itu boleh memperkenan hati Tuhan. Ayo kita berikan jawaban kita, apakah hal-hal yang mungkin bisa kita berikan sebagai kontribusi sebagai keluarga di dalam Tuhan. Nah, ini adalah refleksi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Soli Deo Gloria.